Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan billah, jemaah ibadah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Al-Muhajirin, salah satu rumahnya untuk mendapatkan rezeki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah ketika ubun-ubun dicabut. Semua makhluk yang melata di bumi ini, termasuk di dalamnya manusia, itu ubun-ubunnya dipegang oleh Allah. Dan ini diingatkan lewat firman-Nya, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Jadi tidak ada satu makhluk melata pun melainkan Allah memegang ubun-ubunnya. Jadi daya manusia, upaya manusia, gerak manusia, nafas manusia ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan diciptakannya ubun-ubun. Jadi ketika ubun-ubun itu dicabut, daya manusia menjadi lemah. Demikian pula dengan kekuatannya. Kita banyak menyaksikan bagaimana orang yang kemudian kepalanya dibedah, kemudian diangkat, dan ketika dipasangkan kembali itu geraknya lambat banget. Demikian pula berbicara, termasuk juga berfikirnya. Ini menandakan ubun-ubun bagi manusia itu sangat penting sekali. Dan hati-hati bahwa ketika ubun-ubun dicabut, semua kekuatan kita, semua daya gerak kita, daya napas kita oleh Allah dilemahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dengan para pembohong dan para pendosa. Pada hari kiamat ubun-ubunnya dipegang oleh Allah, kemudian dicabut, kemudian ditarik, kemudian diseret ke neraka. Dan ini sering kita baca ayatnya, terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 41. Yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa
ditangkap pada ubun-ubun dan kaki mereka. Jadi kaki dan ubun-ubun disatukan, kepala dan ubun-ubunnya disatukan dalam keadaan dirantai dan dibelenggu, kemudian diseret dan dilemparkan ke neraka. Itu kalau kemudian kebohongan jadi tabiat, kemaksiatan jadi akhlak yang tercela. Hati-hati ya. Jangan sampai kemudian berbohong ya, sombong dan kemudian ya, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ubun-ubun adalah organ tubuh yang terletak di bagian atas kepala, agak ke depan, disebut fontanel ya. Waktu bayi ya awalnya lunak. Ya, kenapa? Karena tulang tengkorak kepala belum menyatu. Dan setelah menyatu baru ubun-ubun menjadi keras dan sempurna. Demikianlah kuasa Allah. Demikianlah ilmu Allah. Demikianlah nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, termasuk kita di dalamnya. Kemudian ubun-ubun adalah terjemahan dari kata an-nasiyah. Disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16. Ketika berbicara tentang seorang tokoh, seorang pemimpin yang sangat berpengaruh ya, di zaman jahiliyah, yang sangat memusuhi Rasulullah, sangat membenci Rasulullah, bernama Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Sebelum ya, di zaman jahiliyah mendapatkan gelar Abul Hakam, sebab dia mampu ya, menyelesaikan urusannya. Dia sangat bijak ya, ketika menyelesaikan setiap urusan ya, masyarakatnya. Diangkat jadi pemimpin yang sangat berpengaruh. Tapi di zaman Rasulullah, karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena kesyirikannya, karena kekufurannya, karena kesombongan dan kemaksiatannya, oleh Rasul disebut Abu Jahal, bapak kebodohan. Apa kata Allah kepada Abu Jahal? Kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Jangan berbuat bohong dan berbuat maksiat. Sesungguhnya jika dia tidak berhenti, pasti akan kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyah, kadhibah, khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Nah, yang dimaksud dengan nasiyah, kadhibah, khati'ah, apa khati'ah? Adalah ubun-ubun Abu Jahal, salah seorang pemimpin Quraisy dan tokoh utama penentang dakwah Islam. Ubun-ubunnya ditarik dan dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena terus-menerus tidak berhenti melakukan kebohongan dan kemaksiatan. Abu Jahal yang bernama asli Amr bin Hisham bin Mughirah bin Makhzum adalah salah seorang pemimpin terkemuka kaum Quraisy dari Bani Makhzum di Makkah. Sebelum memusuhi Islam, ia dijuluki Abul Hakam karena dianggap bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan. Namun karena permusuhannya yang keras terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap Rasul SAW, beliau menjulukinya, Rasul menjulukinya, Nabi menjuluki Abu Jahal sebagai bapak kebodohan. Abu Jahal merupakan salah satu musuh paling keras ya Rasulullah SAW. Ia menolak ajaran tauhid dan menghasut masyarakat agar memusuhi Nabi SAW, menyiksa kaum muslimin yang lemah, termasuk mendukung penyiksaan terhadap keluarga Yasir bin Amr dan Sumayyah binti Khayyat. Ibunya Sumayyah ditusuk dari atas kepala tembus ke kemaluannya. Sedangkan bapaknya tangan dan kaki kiri diikat, ya, kemudian kiri kanan berlawanan, ya, ditarik dengan kuda sampai belah jadi 2. Dan Sumayyah ini termasuk syahidah, wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Abu Jahal berusaha menghalangi Nabi SAW, ya, sholat dekat Ka'bah, ya. Bayangkan lagi sholat diganggu.
Dan peristiwa inilah yang menjadi salah satu sebab turunnya Al-Quran surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16. Kala, sekali-kali tidak. La ilam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Jika dia tidak berhenti, pasti kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Jadi ada ubun-ubun yang dikuasai oleh kebohongan. Ada ubun-ubun yang dikuasai dengan dosa dan maksiat. Tapi ada ubun-ubun yang dikuasai dengan kejujuran, dengan kebaikan dan kebenaran, kemudian dihiasi dengan ibadah, ketaatan dan amal soleh. Itulah yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian oleh Allah dicabut, ditarik dan diseret ke neraka kelak di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Jahal tewas dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah, yaitu 624 Masehi. Ia terluka parah oleh dua pemuda yang bernama Ansor, Mu'ad bin Amr bin Al-Jamu dan Muawid bin Afra. Kemudian dipastikan kematiannya oleh Abdullah bin Mas'ud. Mati mengenaskan. Pada tokoh besar, pemimpin besar, pemimpin yang utama dan pertama di kalangan Quraisy, tapi nasibnya mengenaskan ya, dengan terbunuh pada waktu perang Badar. Dan perang Badar ini satu-satunya perang sepanjang sejarah yang paling cepat. Umat Islam yang jumlahnya 300-an itu bisa mengalahkan orang kafir yang jumlahnya sekitar 900-an. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Allah turunkan malaikat sejumlah 1000. Jadi 1000 malaikat melawan sekitar 1000 orang kafir. Makanya orang yang beriman, kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah pada waktu itu menyaksikan. Dia tidak menebas musuh, tapi musuh mati ditebas, dipenggal kepalanya. Para sahabat tidak pernah memanah musuh, tapi kemudian musuh mati dalam keadaan terpanah. Kenapa? Karena yang menebas malaikat, dan kemudian yang memanah juga malaikat. Ini bantuan Allah kepada orang yang beriman, orang yang semangat ya, ketika menegakkan kebenaran di medan perang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Hadza Fir'aun hadhil ummah. Ketika kemudian Abu Jahal terbujur kaku, maka dia berkata kepada para sahabat, inilah Fir'aun umat ini. Jadi setiap zaman itu ada Fir'aunnya ya. Zaman Rasulullah ada Fir'aun, zaman Musa ada Fir'aun, zaman sekarang juga ada Fir'aun. Maka kelak kalau tetap jadi Fir'aun yang melakukan kebohongan dan kemaksiatan, Allah cabut ubun-ubunnya dan nanti di neraka ditarik dan diseret, dimasukkan ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li
wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afriq 'ala sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'ala sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.